Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, hafizuni wa hafizakumullah. Wabil khusus genap pengurus Masjid Baitur Rahman Jatiasi Indah dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma insyaallah. Dan wabil khusus para asatid, terutama Ustaz Azmi Dawud dan para asatid yang lainnya, semoga sisa umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya bermanfaat dan terus berguna dan bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Sahih Hadis Qudsi yang ke-59. Hadisnya ini mauquf sahih. Mauquf itu berarti terhenti di sahabat. Kalau munqati' itu terhenti di tabi'in biasanya. Jadi kalau ada hadis mauquf biasanya terhenti di sahabat. Kalau ada kemungkinan terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis marfu'. Hadis marfu' terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhenti di tabi'in biasanya namanya munqati', terputus. Dari Syaqiq rahimahullah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bercerita kepadanya, anna samaniyata asyarata alladhina qutilu min ashabi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya 18 orang yang terbunuh dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin, pada hari perang Badar itu. Ja'alallahu, Allah menjadikan arwahahum, ruh-ruh mereka, fil jannati, di surga, fi tayrin khudrin, di dalam burung yang berwarna hijau, tasrahu, yang burung itu beristirahat, atau yang arwah itu beristirahat, fil jannati, di dalam surga. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa bainama hum kadzalik, maka ketika mereka sedang istirahat di surga itu, dalam keadaan seperti itu, ittala alaihim rabbuka ittila'atan, tiba-tiba Tuhanmu, yaitu Allah, melihat mereka, memperhatikan mereka, atau nyambangi mereka. Kalau apa ittila'at, ya memandang, tolak itu memandang. Jadi ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Rabbmu memandang mereka seraya berfirman. Kalau Allah memandang hambanya, berarti hamba itu dirahmati oleh Allah. Karena kalau ada orang yang diazab, Allah tidak berkenan melihat mereka. Kalau Allah berkenan melihat, berarti Allah merahmati. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, mada tashtahun, apa yang kalian mau? Qalu, mereka menjawab, ya Rabbana, wahai Rabb kami, ma fawqa hadza syai'un, apa yang lebih enak daripada ini? Emang ada ya Allah yang lebih enak dari ini? Ini dah enak ya Allah. Masih tawari mau minta apa, mau pengen apa lagi? Ini dah enak ini ya Allah. Kira-kira gitu. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ibadi, mada tashtahun, wahai hambaku, apa yang kalian mau? Fayaquluna, maka mereka berkata, firrabiati, yang keempat kalinya itu, kata mereka, taruddu arwahana fi ajsadina fanuqtala kama qutilna. Ya, kalau memang suruh minta, kami pingin panjenengan mengembalikan arwah kami ke dalam jasad-jasad kami, sehingga kami terbunuh kembali sebagaimana sebelumnya kami terbunuh dalam peperangan Badar sebagai syahid dalam hal ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi andaikan para syuhada itu diizinkan memohon selain dari apa yang sudah ada sebagai nikmat yang luar biasa itu, maka para syuhada itu pengennya balik ke dunia lagi, perang lagi, mati syahid lagi. Andaikan diizinkan, balik lagi, perang lagi, mati syahid lagi. Saking nikmatnya mati syahid. Allah. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Kalau kematian biasa saja bagi orang yang baik itu sudah nikmatnya luar biasa, lalu bagaimana dengan orang yang mati syahid di jalan Allah? Sering saya sampaikan hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu sebelum malaikat maut datang,
itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang, yang dapat dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Dan kalau yang akan mati itu adalah orang yang baik, maka yang datang itu adalah malaikat rahmat yang bentuknya indah, menawan, wangi, sopan, santun, sumeh. Itu menemani orang yang meninggal itu, guna membimbing orang yang akan meninggal itu supaya husnul khotimah. Supaya husnul khotimah. Sampai pada hari di mana ajalnya datang, datanglah malaikat maut. Malaikat pendahulu ini SOP-nya wajib mengucap salam. Assalamualaikum. Wajib. Pada hari hanya malaikat maut datang juga wajib mengucap salam sama. Allah, ini tidak hanya dalam hadis kalau yang ini, bahkan ada dalam firman Allah di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32 itu. Lebih tepatnya 30, 31, 32. Pokoknya itu ayat 32 itu. Tentang alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Itu tentang orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam. Salamun alaikum, permisi dulu. Allahu Akbar. Dan bentuk malaikatnya juga sama, sopan, santun. Malaikat pencabut nyawanya. Karena thayyibina dalam keadaan baik, yaquluna salamun alaikum. Permisi dulu. Allahu Akbar. Jadi proses kematian awalnya aja udah indah. Didahului oleh malaikat-malaikat yang bagus. Permisi dulu. Cuman memang pas yang datang malaikat maut ini, dalam riwayat itu diceritakan orang yang akan meninggal itu mengalami dua keresahan yang sangat. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dan keresahan yang kedua tentang setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Sekarang mungkin kita mengatakan, aduh kayak saya gak siap Ustaz. Oh gak usah khawatir, pas hari hanya insya Allah siap. Aduh belum ini karena anak-anak kita ada Tuhannya, gak usah khawatir. Yang penting kita sekarang baik-baik sama Allah, baik-baik pada sesama, insya Allah semuanya baik-baik saja. Maka kemudian keresahan tentang keluarga yang akan ditinggalkan, terutama tentang anak-anak itu dijawab oleh malaikat rahmat yang menemani selama ini. Dijawab bahwa keadaan mereka, anak-anaknya yang akan ditinggalkan itu akan diperbaiki keadaannya oleh Allah karena kebaikan yang bersangkutan, tentu semua dengan izin. Ini sesuai dengan firman Allah kalau yang ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Buaya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, mboknya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Dengan kata lain, sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita.
dengan izin Allah. Itu seperti itu. Maka dia tenang. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul. Setelah ini saya kemana? Maka kalau dia orang yang baik, dijawab keresahannya. Yang versi Ahmad riwayatnya mirip redaksinya di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Itu kalau jangan buka tafsirnya, tidak semua sih, hampir semua mufassir itu menyebutkan itu dialog itu terjadi saat sakaratul maut. Dan diterangkan dalam hadis Sayyid Ahmad Abi Dawud Ibnu Majah, yang versi Ahmad redaksinya mirip itu. Maka alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Maka dia tenang setenang-tenangnya karena sudah siap. Dari ini matinya bukan orang yang mati syahid ini. Lebih syahid mungkin yang mati syahid lebih indah lagi. Karena disambut oleh ini, macam-macam lah. Ini aja udah indah matinya. Nah, dimulailah pencabutan nyawa itu dari, kalau versi Ahmad, yang dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Jadi nyawa itu ditarik, roh itu dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Makanya orang dulu kalau jenguk orang sakit, kalau betisnya adem, pahanya anget, ngomongnya apa? Udah kumpulin, udah deket, kumpulin, udah deket. Itu dicabut terus sampai sini. Falaula idza balaghatil hulqum, berhenti sebentar, wa antum hina idzin tantu. Saat itulah orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Tentu kalau ini orang baik, yang dilihat adalah surga. Semoga kita terus melihat surga ini, amin insyaallah. Maka dia melihat surga. Melihat surga itu sewenang. Nah, sakaratul maut tadi itu dicabutnya nyawa itu sewakid pakai dal itu. Innalil mauti sakarat, kata itu sakit itu. Sewakid pakai dal. Tapi begitu melihat surga, sakit tadi itu seperti hilang. Kata para ulama itu gitu. Begitu melihat surga itu lupa dengan rasa sakit yang dahsyat itu. Di sakitnya sakaratul maut yang luar biasa itu wis lali wis. Melihat surga itu udah lupa dengan sakitnya itu. Ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang para wanita yang diundang oleh Zalihah ke istana dan dibagi buah sama pisau. Terus kemudian Nabi Yusuf suruh keluar itu, begitu terpukau dengan Nabi Yusuf sampai tangan diiris nggak terasa. Kata para ulama, itu baru melihat Nabi Yusuf. Lalu bagaimana kalau melihat surga yang nggak terbayang itu? Udah lupa semua. Maksudnya dilupakan sakit itu dah. Seperti jenengan kalau ngurus apa gitu ya, sampai capek, begitu deal, terbayar dah. Alhamdulillah. Remuk-remuk kemarin itu udah lupa semua ya. Jadi capek-capek kemarin itu udah lupa semua. Yang penting berhasil. Alhamdulillah. Masa melihat surga itu sewenang, karena sewenang malaikat yang bagian berbisik membisiki. Yang versi Ahmad mirip di surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi dengan puas dan dipuaskan oleh Allah. Allah Akbar. Roh itu dengan senang hati mau keluar. Nah, ini kan mati yang indah. Ini padahal kematian biasa bagi orang baik yang matinya bukan mati syahid dalam medan jihad. Lalu bagaimana dengan mereka yang digambarkan dalam banyak hadis yang sahih, bahkan Al-Quran menggambarkan kematian orang-orang yang gugur dalam peperangan di jalan Allah itu. Pantes kalau beliau sekiranya diizinkan oleh ngono, kalau boleh tak balik lagi aku ke dunia, perang di jalan Allah, mati lagi syahid jalan Allah. Oleh mana balik mana perang mana. Tapi ini jadi pakai dalil terus senang perang itu enggak. Karena dalam Islam itu walaupun ada syariat jihad, kita tetap tidak boleh minta ketemu musuh, itu tidak boleh. Tidak boleh minta perang, itu tidak boleh. Tetap harus minta kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ketemu musuh kata Nabi tidak boleh lah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang jihad itu ya. Tidak boleh minta ketemu musuh, tapi kalau ketemu ya jangan lari, tapi minta diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering saya sampaikan sebelum-sebelumnya nggih. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid itu banyak caranya. Salah satunya sering saya ulang-ulang, itu adalah dengan cara berdoa kepada Allah. Dalam hadis sahih Muslim, barang siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ini yang sering saya ingatkan ke kita semua. Kalau mohon kepada Allah wafat husnul khatimah, betul teruskan, tapi tambahlah syahid di jalanmu ya Allah. Nah, kita mohon dengan sungguh-sungguh itu. Tidak hanya mohon wafat dalam keadaan husnul khatimah, tapi mohon kepada Allah semoga kita syahid, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu walaupun kita mati di atas ranjang kita, insya Allah, dan semoga kita dianugerahi oleh Allah kedudukan orang yang mati syahid. Amin, Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Kalau yang berikutnya ya libatkan dalam perjuangan di dalam membela agama Allah. Libatkan dalam perjuangan di dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah. Ya entah menjadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, anggotanya yang aktif atau donaturnya, pokoknya kita terlibatlah dalam banyak perjuangan jalan Allah. Bahkan kalau kita membantu perjuangan para nabi dan rasul, membantu perjuangan para siddiqin, para syuhada, walaupun kita tidak sama dengan mereka, tapi insya Allah ada potensial kita bersama dengan mereka. Jadi ada potensi kita bersama dengan mereka. Kenapa? Karena berarti kita mencintai perjuangan dan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai perjuangan dakwahnya para siddiqin dan para syuhada. Nah, kalau kita cinta, dalam hadis sahih Muslim Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa dia cinta. Akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itu seperti itu. Nah, kalau kita mencintai perjuangan orang-orang yang telah gugur di jalan Allah, mulia di jalan Allah,
maka insya Allah kita ada potensi nanti satu rombongan dengan beliau-beliau itu. Karena nanti masuk surga pakai rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan dikirim masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Mau masuk surga sendiri, punya ongkos berapa? Kalau mau masuk surga sendiri punya ongkos berapa katanya? Harus bareng-bareng. Lanjut. Berikutnya hadis qudsi yang ke-60. Hadisnya sahih dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau menuturkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli min ahlil jannah fayaqulu Allahu azza wa jalla ya ibna Adam kaifa wajadta manzilaka fayaqulu ay rabbi khairu manzilin fayaqulu sal wa tamanna fayaqulu as'aluka an turaddani ila dunya fa'uqatala fi sabilika 10 marratin lima yara min fadli syahadah. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ahmad dan Al-Hakim rahimahumullah. Seorang dari ahli surga didatangkan, lalu Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, bagaimana kamu melihat tempat tinggalmu? Dia menjawab, wahai Rabbku, aku melihatnya sebagai sebaik-baik tempat tinggal. Allah berfirman, mintalah dan berharaplah. Dia mengatakan, aku memohon kepadamu wahai Allah agar mengembalikanku ke dunia, lalu aku terbunuh di jalanmu 10 kali, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Ya, andaikan boleh ingin balik ke dunia lagi, terbunuh sebagai syahid di jalan Allah, kalau perlu 10 kali ya. Saking apa? Semangatnya mati syahid. Saking sudah ngertinya keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita itu enggak mati syahid. Jangan sampai enggak mati syahid. Makanya ada nasihat iskariman au mut syahidan. Jadi hidup dengan mulia atau mati syahid. Dan saya ulang tadi, enggak harus perang. Karena kita juga enggak boleh mohon perang tadi. Tapi di samping yang pertama tadi mengamalkan hadis sahih Muslim, minta kepada Allah mati syahid, di samping itu pokoknya libatkan diri kita ini dalam perjuangan di jalan Allah. Yang sederhana aja, enggak usah yang muluk-muluk lah. Kecuali sanggup yang muluk-muluk monggo. Yaitu jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, mendukung kegiatan-kegiatan dakwah, jadi donaturnya atau jadi jamaahnya aktif atau apa. Sehingga kan keren, di sisi Allah itu keren ketika ada seseorang itu meninggal terstatuskan sebagai pengurus masjid. Itu mirip dengan orang meninggal terstatuskan sebagai orang yang sedang sholat, mirip itu. Cuman kadang orang kan ngerasa tidak sedang dalam kebaikan hanya karena sedang sebagai pengurus masjid, padahal dia sedang dalam kebaikan sebenarnya. Makanya ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, itu adalah sebuah kemuliaan sebenarnya. Karena dia terstatuskan meninggal sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Meninggal sebagai donatur masjid, meninggal sebagai orang yang masih aktif sebagai jamaah majelis taklim,
orang yang begitu. Di samping memang orang yang punya kebiasaan kebaikan dalam kehidupannya, ketika sudah wafat pun insya Allah kebaikan yang biasa dia lakukan ketika dia terhalang melakukannya itu tetap diberikan pahalanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari diantaranya Allah berfirman, berikan kepadanya Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat saat tidak sakit atau saat dia mukim. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, bahkan saat sudah mati pun kata beliau, Allah akan berfirman, catat untuknya pahala seperti yang dia lakukan saat dia masih hidup. Maka kita yang sering ngaji kuliah subuh begini, namanya manusia kan satu saat terhalang, entah safar, entah apalah, maka tidak usah khawatir, tetap Allah akan catat pahala seperti biasanya kita melakukan kegiatan kebaikan di masjid ini. Tidak usah khawatir. Itulah rahmat Allah yang dilimpahkan kepada hambanya, yang kalau kita andaikan hanya mendapatkan pahala sebanyak amalan yang kita kerjakan seusia kita yang balik saja, pastinya nggak akan cukup sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup. Jadi kalau ada orang beramal seusia baliknya hingga wafatnya, itu sebatas itu yang dia pakai untuk menghadap kepada Allah, nggak cukup. Maka Allah turunkan rahmatnya untuk pahala, baru diniatkan saja sudah ada catatannya, seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang belum haji, itu tiap musim haji wajib niat haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sependek yang saya pahami, ada orang belum haji, setiap masuk musim haji wajib niat haji. Niat aja. Berangkatnya kapan mbuh wae niat. Tapi niat bukan cuma pengen, niat. Niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Kesengajaan kuat itu berarti ya harus ada usaha gitu, nggak cuma niat. Ya kalau belum bisa buka ONH paling enggak nabung di rumah, tabungan haji 2000 US dollar Pak maksudnya, 2000 US dollar. Cepat berangkat insya Allah. Nah, artinya ada usaha sambil ngomong ke Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu, bukan tabungan hamba ini yang memberangkatkan hamba ke tanah suci, tapi kehendak-Mu lah ya Allah. Ini hanya bentuk ketaatan hamba untuk berproses, berusaha. Itu andaikan yang bersangkutan sampai meninggalnya kok tidak haji, semoga Allah mudahkan kita untuk berhaji, amin insyaallah, bersama keluarga insyaallah. Nah itu tetap sudah ada catatannya, sudah berhaji sekali utuh. Itu maha baiknya Allah. Baru niat. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, di hadis yang lain hingga tak berhingga. Bisa sangat banyak sekali kelipatannya. Allahu Akbar. Belum lagi yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu, walaupun kita terhalang melakukannya, kita tetap diberi pahala. Seperti halnya biasa kita melakukan. Di Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang niat itu. Itu satu saat Nabi dalam perjalanan jihad, beliau bersabda, di Madinah ada sekelompok orang yang mereka itu biasa bersama dengan kami. Tapi kali ini mereka terhalang tidak bisa bersama dengan kami, tapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kami dapatkan.
karena saking biasanya berserikat dalam kebaikan, cuma saat itu sudah terhalang tidak bisa ikut berjuang bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya fakta kan sebagian kita mungkin ada yang dulu aktif di masjid, kan udah sepuh banget, udah nggak kuat lagi ke masjid mungkin karena sakit atau apa. Oh itu pahalanya terus mengalir insya Allah. Kenapa? Karena kebiasaan baiknya. Selama dia masih gagah, masih muda, masih kuat. Makanya kan dalam satu riwayat sebutkan ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Kalau kita pandai memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5 itu, Masya Allah, terhalang pun kita dari kebaikan karena faktor usia atau sakit atau safar atau mati, insya Allah kita tetap tidak akan terhalang dari kebaikan atau pahala yang selama ini kita dapatkan karena kita melakukannya. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum kita bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontoh kita atau yang kita ajari. Belum lagi itu. Belum lagi kita bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita tolong. Ini tadi sekian banyak orang sholat di sini yang pernah membantu masjid ini dengan izin Allah, insya Allah dapat bagian pahala yang sama dengan yang sholat dan yang ngaji di masjid ini. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut, akan dapat bagian pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Makanya kita ini harus bersyukur pada Allah, bertuhankan Allah yang maha baik, yang memberikan pahala kepada kita itu tidak hanya dari apa yang kita kerjakan gitu loh, tapi bahkan dari apa-apa yang kita hanya mencontohkan, tapi selanjutnya orang lain yang mencontoh, kita dapat aliran pahala terus tanpa henti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau pahala sih. Tapi kalau mau dosa ada lanjutannya itu. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Tapi hati-hati, kalau masih pertolongan yang buruk, harinya nanti dapat dosa yang sama dengan pertolongan tersebut. Nah, ini harus hati-hati juga. Allah Akbar. Berikutnya hadis qudsi yang ke-61. Hadisnya sahih. Yang tadi hadisnya dari Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim rahimahumullah. Kalau ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu al-jannata walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadittu anni uqtala fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtala thumma uhya thumma uqtalu thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu. Allah menjamin bagi siapa yang keluar untuk berperang di jalan Allah, di mana tidak ada yang membuatnya keluar untuk berperang kecuali keimanan kepadaku dan membenarkan para rasulku, bahwa aku akan mengembalikannya dengan membawa apa yang diraihnya berupa pahala atau ghanimah rampasan perang, atau aku memasukkannya ke dalam surga
Seandainya aku tidak takut, kata Nabi, memberatkan umatku, niscaya aku tidak akan duduk di belakang pasukan, dan aku ingin terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh kembali. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, An-Nasa'i rahimahullah, dan Ibnu Majah rahimahullah. Ternyata Nabi juga pengen, tapi Nabi jaminan mutu. Jadi Nabi itu enggak harus mati dalam peperangan. Allah. Dan tapi Nabi memang kalau jihad itu ya beliau paling depan, paling depan. Bahkan para sahabat bercerita, kami ini sering ketinggalan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika rame-rame ada perampok, kami datang ke sana, ternyata Nabi sudah di sana. Ada musibah, kami datang, Nabi udah di situ. Kalau jihad paling depan, berani. Walaupun beliau posisi tidak selalu dalam satu posisi ya. Kadang depan, kadang tengah, kadang belakang, pindah-pindah. Maksudnya apa? Nabi itu orangnya peduli gitu loh. Nggak mentang-mentang terus panglima di ngarep tok, atau di tengah cari aman, atau di belakang aja. Enggak. Nabi itu depan, tengah, semua diperhatikan. Karena panglima, semua pasukan kaum muslimin itu dijaga oleh panglimanya. Targetnya jangan satu pun gugur. Jadi walaupun mati syahid itu cita-cita mereka, tapi tetap yang ditargetkan tidak boleh satu pun gugur. Itu targetnya. Bahwa kemudian kenyataannya syahid, ya itu beda bab. Jadi jangan Anda bayangkan dulu perangnya kaum muslim itu ngawur, itu enggak, tetap pakai strategi juga. Bahwa kemudian banyak yang gugur sebagai syahid, itu beda bab. Dan ini jangan salah pahami juga ya, bahwa terus kalau gitu kita harus cinta perang. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah cintailah perjuangan di jalan Allah. Apapun bentuk perjuangan itu. Kita oleh Allah di Indonesia diberi medan, bukan medan perang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita syukuri. Ya, kita berjuang sesuai dengan medan kita. Nah, sementara saudara-saudara kita muslimin yang diuji oleh Allah dengan medan jihad, dengan medan perang, bagi yang punya semangat jihad itu, wah, hidangan yang luar biasa itu. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk berjihad. Asal musuhnya jelas ya. Kadang kan repotnya kan yang dihadapi sama yang menghadapi itu, yang satu takbir Allahu Akbar, yang satu teriak sami Allahu liman hamidah. Itu repot. Dihadapi sama-sama Islam, ini yang repot. Tapi kalau yang dihadapi jelas kafir lah, kayak yang di Palestina itu jelas bisa karuan. Itu seperti itu. Jadi ini tidak boleh membuat kita lemah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berlelah dalam perjuangan di jalan Allah, lelahnya itu mengundang rahmat Allah. Jadi orang yang berlelah dalam perjuangan di jalan Allah, lelahnya itu mengundang rahmat Allah. Tangisannya mengundang pertolongan Allah. Ya kalau kita capek ngurus masjid, ngomong aja ya Allah, Alhamdulillah telah Kau takdirkan hamba untuk ngurus perjuangan di jalan-Mu ya Allah, khidmah ngurus masjid, semalaman capek ya Allah. Nah, terus mohon yang baik-baik. Nah, mohon semoga capek ini jadi asbab kemuliaan hamba dan keluarga hamba dunia hingga surga. Dungo sing saya wae. Karena lelahnya orang dalam perjuangan jalan Allah itu lelah yang mengundang rahmat, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya. Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Omongannya Trump nggak usah didengerin. Omongannya Trump nggak usah didengerin. Trump kok didengerin. Itu omongan lama itu. Nggak cuman ke Indonesia, dulu negara-negara Eropa pun sudah menawarkan kepada warga Palestina untuk mengungsi. Iya, bahkan dikasih suaka politik atau apa itu oleh Eropa malah. Tapi kan tidak mau masyarakat Palestinanya. Mereka memilih tetap tinggal di negerinya dengan segala konsekuensinya. Itulah bedanya negeri yang diberkahi oleh Allah dengan negeri yang tidak diberkahi. Jadi kalau di luar Palestina yang saya tahu di negeri-negeri konflik itu rata-rata sudah pada pergi minggat semua, itu udah pada lari minta suaka politik sana sini itu. Tapi masyarakat Palestina itu kak kecil, kak gede, kak lanang, kak wedok, bahkan muslim atau non muslimnya, apalagi muslimnya yaitu enggak, mereka itu enggak mau pergi. Kok ke Indonesia kadohon Pak? Wong Eropa nawari aja mereka enggak mau. Itu seperti itu. Jadi omongannya Trump enggak usah didengerin. Emang Trump ngomong Indonesia gitu? Emang dia mau nyebut nama Indonesia itu? Ngeten nggih itu omongannya Trump enggak usah dimasukkan dalam hati lah. Omongannya wongan. Oh enggak kena. Satu, yang kedua mengenai mungkin sudut pandang yang berbeda antara MUI dengan saya nggak tahu siapa yang ngomong gitu ya. Siapalah saya nggak. Mungkin gini, yang kedua itu kan ngomong itu maqasid syariah. Bapak kalau nanti searching di Google maqasid syariah, jadi tujuan syariat dalam Islam itu ada 5 itu. Itu yang pertama itu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nanti nomor 2 atau nomor 3 saya lupa itu baru hifdzuddin, menjaga agama. Itu contoh kasusnya gini loh Pak. Ini contoh kalau kaidah itu. Beliau pakai pendekatan maqasid. Itu masih dalam Islam juga, itu ajaran Islam juga itu sebenarnya. Contoh gini, Bapak mau sholat Jumat, ada orang kelelep tenggelam di kali minta tolong gitu. Kalau Bapak sholat Jumat dia mati secara sunatullah gitu. Kalau Bapak tolong dia, Bapak nggak sholat Jumat, pilih mana nolong orang itu? Jumatnya bisa digantikan zuhur kan? Nah gitu. Kenapa? Karena nolong nyawa itu lebih diutamakan daripada sholat Jumat yang notabene hifdzuddin. Atau pakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
menolak keburukan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi kalau ini orang mati kan buruk, bahaya. Maka ad-dararu yuzal. Ini kajian usul fikih. Jadi sesuatu yang bahaya itu harus dihilangkan. Nah, sementara sholat Jumat itu mengambil manfaat. Menolak madarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ngoten. Mungkin pertimbangannya ke sana. Dalam konteks gencatan senjata itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih. Nggih. Kondisi sekarang kan kita jauh sama dengan kondisi zaman Rasulullah. Selain Rasul juga pemimpin negara. Ya. Nah, kalau sekarang kan negara kita bukan Islam, kemudian juga yang mungkin saya pikir beliau adalah misalnya mati demi tanah air. Kalau zaman Rasulullah kan mati membela agama. Jadi apa itu menjadi bahaya bagi para pejuang kita kalau misalnya ada perang. Intinya gini, menarik ini ya. Suatu saat ada orang nanya kepada Nabi, ada orang yang berperang karena kesukuannya, yang satu karena keberaniannya, yang satu apa? Terus mana yang fisabilillah? Nabi itu cuma jawab gini, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, kata Nabi. Siapa yang berperang, berjuang agar tegak kalimat Allah, maka itulah fi sabilillah. Maka dulu dalam konteks melawan Belanda itu pejuang-pejuang itu walaupun dalam konteks bela negara ya, tapi kalau niatnya dalam hati adalah litakuna kalimatullahi, dan saya berbaik sangka para ulama-ulama itu karena ingin menegakkan kalimat Allah di bumi Nusantara ini. Karena mohon maaf kita tahu kan penjajahan membawa misi agama apa gitu ya. Ini kalau nggak dihajar nanti kalimat Allah terganggu dalam tanda kutip ya. Maka litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Maka kita di Indonesia bahwa di sini kita tetap punya kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, asalkan niat kita untuk menegakkan kalimat Allah. Jaga itu pokoknya. Karena di masa Nabi sudah ditanyakan itu. Ini ada orang berjuang karena kesukuannya, ini karena keberaniannya. Terus mana yang fisabilillah? Nabi jawabannya kan itu. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Terlepas ini itu, pokoknya kalau perjuangannya karena untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Ngatan nggih Pak nggih? Wallahu alam bishawab. Ditata niat nggih, ngoten. Makanya kan setelah hijrah itu Nabi berpidato, la hijrata ba'dal yaum. Setelah ini enggak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyatun, katanya. Yang ada adalah jihad, berjuang dan niat. Harus punya niat yang benar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Nggih, monggo Ustaz. Oh, nggih. Ightanim khamsan qabla khamsin. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajulin,
kepada seorang lelaki wa huwa ya'izuhu, sementara beliau sedang menasihati laki-laki itu. Apa kata beliau pada laki-laki tadi itu? Ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqmika. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrika. Dan kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum matimu. Ini hadisnya riwayat Al-Hakim. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi ada keadaan yang harus kita perhatikan. Jangan sampai keadaan yang lain datang sebelumnya keadaan yang lain datang. 5 keadaan itu adalah masa muda sebelum datangnya masa tua. Kalau masa tua itu kan kadang keinginan beramal banyak, tapi kemampuan tidak ada. Kalau masih muda kan gagah-gagah, fisik alhamdulillah masya Allah masih kuat, kadang duit juga masih banyak, kadang masih menjabat pula misalnya. Maka manfaatkan betul untuk berbuat banyak kebaikan. Mumpung oleh Allah masih diberi kekuatan, masih muda, mumpung masih gagal lah kalau bahasa kita. Nah, nanti ketika tua, kalau sampai tua usianya, itu terhalang dari berbuat baik itu, kita akan dapat pensiunan dari kebaikan yang selama ini kita kerjakan sewaktu kita masih muda itu. Kemudian sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat walafiat, semangat berbuat kebaikan sebanyak mungkin dengan baik dan benar yang Allah ridhoi. Maka ketika suatu saat namanya orang sedang sakit, terhalang dari berbuat baik, tetap dapat kebaikan yang sama seperti biasanya kita mengerjakan kebaikan itu. Terus kemudian mumpung kaya sebelum fakir. Mumpung lagi diberi rezeki banyak ini oleh Allah, bisa berbuat kebaikan yang sebanyak mungkin. Sehingga ada seorang gubernur itu, mumpung menjabat jadi gubernur, dia mudahkan pesantren untuk membuat izin, diberi izin untuk membuat pesantren dengan semudah-mudahnya. Mumpung punya kekuasaan, mumpung punya jabatan, digunakan untuk membuat kebijakan kebaikan-kebaikan yang membaikkan. Jalur-jalur kebaikan itu dimudahkan semua pokoknya. Dimudahkan semua, mumpung. Itu seperti itu. Jangan sampai nanti begitu ada kezaliman, kita udah nggak punya kekuasaan lagi, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu seperti itu. Apalagi katanya dengar-dengar dana haji suruh mahalin katanya ke Muhammad bin Salman untuk bantu Las Vegas apa katanya. Yang ngomong Trump lagi, Pak. Trump gak usah dengerin Trump. Mbok ngomong apa Trump iku wis. Ngomong takemu wong iku. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika. Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Mumpung kita masih alhamdulillah masih banyak waktu, masih punya banyak waktu, kita bisa meluangkan waktu untuk berjuang di jalan Allah, untuk beribadah dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, maka kita manfaatkan waktu itu. Karena kalau sudah sempit waktunya, orang baru menyesal. Mending kalau sempit masih hidup. Nah, kalau sempit nyawa di sini, wah salah. Itu seperti itu. Terus kemudian wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Karena inilah kesempatan kita untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dengan izin Allah yang Allah ridhoi, sehingga harapan kita nanti mati kita tinggal istirahat. Al-mautu rohah. Jadi kematian adalah istirahat. Saya kira itu Ustaz. Wallahu a'lam.